LPSK punya diberi kewenangan untuk mengganti identitas, tetapi ini belum bisa diimplementasikan karena membutuhkan harmonisasi regulasi yang ada di tanah air ya. Harmonisasi perlindungan saksi dan korban harus sinkron dengan harmonisasi hukum, misalnya identitas KTP, harmonisasi hukum properti perbankan, dan sebagainya. Oleh karena itu yang bisa diberikan oleh LPSK selama ini adalah tadi Pak, anonimitas apa yang sifatnya sementara. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 70 tahun Universitas Indonesia. Menurut rencana, selain mau kami tayangkan, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus UI, khususnya dari program Magister Hukum, yaitu Bapak Dr. Antonius PS Wibowo SH.MH. Jabatannya sekarang adalah Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Apa kabar Pak Anton? Kabar baik Pak Bambang. Semoga Bapak juga sehat. Iya, Pak Anton lahir di Ponorogo 10 Mei 1964. Menyelesaikan S1 Hukum di UGM tahun 1989, kemudian S2 Hukum dan Sistem Peradilan Pidana di UI 2001, kemudian S3 Hukum di Justus Liebig University of Gießen, Jerman tahun 2012, berkarir sebagai dosen di Unika Atmajaya Jakarta, pernah menjadi dekan Fakultas Hukum, menjadi koordinator penelitian dan pengabdian masyarakat, menjadi ketua program studi magister ilmu hukum, dan saat ini wakil ketua perlindungan saksi dan korban LPSK. Nah, Pak, mungkin khusus saat belajar di UI, Bapak bisa bercerita apa yang menjadi kenangan dan pengalaman yang tidak terlupakan. Silakan, Pak. Ya, kenangannya senang aja Pak, gitu ya. Karena bertemu beberapa teman yang backgroundnya macam-macam ya. Pada waktu itu kami punya teman yang lawyer, kami juga punya teman yang dosen, kami juga punya teman pengusaha gitu. Itu menyenangkan gitu ya. Ada sedikit yang tidak menyenangkan ya kalau kuliahnya harus ke Depok Pak Bambang itu karena mayoritas kan kami kuliahnya waktu itu di Salemba ya gitu ya. Iya. Nah, tapi pada hari tertentu khususnya Jumat siang itu harus kuliah ke kampus UI di Depok, ya lumayan. Paginya kami kuliah di Salemba, kemudian harus rame-rame naik kereta ke stasiun Cikini sampai ke Depok gitu ya. Itu aja Pak, tapi overall sih oke, menyenangkan. Ya. Kemudian sampai eh, apa proses perjalanan karir sampai menjadi wakil ketua LPSK saat ini, Pak. Ya, saya merasa keberhasilan menyelesaikan studi di Magister Hukum UI tentu itu sangat signifikan ya, mendukung
karir saya khususnya. Ya, terbukti ya setelah saya punya title S2 itu kemudian kami mendapat kepercayaan untuk menjadi dekan. Ya, Kemudian kami juga terbuka kesempatannya untuk melanjutkan studi S3 di Jerman gitu ya. Dan karena reputasi Magister Hukum UI itu ya, cukup baik di ya, mata Justus Liebig University di tempat saya melanjutkan studi S3, maka pada waktu itu Dr. Vater saya, ya, supervisor saya, nggak ragu-ragu untuk menerima saya sebagai mahasiswa beliau di program doktoral eh, di University of Justus Liebig. Itu salah satunya adalah ya. karena reputasi Magister Hukum UI itu sudah dikenal di universitas di tempat saya studi S3 di Jerman. Ya. Kemudian Bapak mendapat kesempatan di LPSK, kalau tidak salah ini sudah kedua kalinya, Pak ya? Betul, Pak Bambang. Ini adalah periode yang kedua. Tentu itu juga berkat kontribusi saya sudah punya pengalaman studi S2, juga punya pengalaman studi S3 di Jerman gitu ya. Tentu itu sangat mendukung karir saya di LPSK. Kebetulan kan studi saya S2 dan juga S3 itu kan bidangnya kan bidang hukum pidana, Pak Bambang. Dan Ya. itu sangat relevan dengan tugas-tugas di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat pincang gembira, sadar bertugas mulia, berbakti dalam karya, mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, mungkin ada yang bisa diceritakan, Pak, keberadaan LPSK. Ini kan suatu lembaga yang penting, strategis, tapi kan kadang-kadang belum banyak yang tahu ini bagaimana posisinya. Kalau dilihat dari jumlah masyarakat yang mendapat perlindungan LPSK Ya, itu jumlahnya sebetulnya sudah puluhan ribu, Pak Bambang. ya, 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 kalau saya merujuk kepada data tahun lalu ya, ya, 2023, itu setidaknya aja udah 8.100 lebih. Nah, itu hanya dalam 1 tahun, Pak Bambang, di ya, 2023. Nah, karena LPSK ini sudah berdiri kurang lebih 16 tahun, kan kita bisa ngitung nih, ya, kira-kira ya, kalau setahun aja kita ambil rata-rata misalnya 4.000 atau 5.000, itu 16 tahun berkarya, itu pasti sudah mendekati 100.000 ya. ya, Nah, jadi eh, orang yang mendapat perlindungan atau memanfaatkan LPSK sudah sangat banyak. Kalaupun ada masyarakat yang belum tahu LPSK, mungkin disebabkan ya, karena keberadaan LPSK ini masih terpusat di 3 tempat tertentu, yaitu di Jakarta, di ya, Medan, dan di Jogja. Nah, padahal kan eh, saksi dan korban ini ya, berasal dari berbagai provinsi di tanah air. Nah, mungkin salah satu sebabnya itu. Namun ya, demikian, tahun ini saja LPSK akan mendirikan atau mengeksekusi izin membuka kantor perwakilan di ya, 3 tempat lainnya, yaitu di NTT, di Jawa Timur, dan di Jawa Tengah. Yang mungkin juga nanti akan terjadi ya, pergeseran tempat. Dengan cara ini kami rasa LPSK akan semakin dikenal oleh publik. ya. Baik, Pak. Jumlahnya puluhan ribu. Nah, mungkin bisa digambarkan eh, bagaimana caranya LPSK melindungi dan apa saja yang perlindungan yang diberikan. eh, LPSK melindungi itu tentu mendasarkan diri pada penugasan kepada staf ya.
Jadi kami punya ratusan staf yang masing-masing staf itu menangani perkara tertentu. Ya, Kalau dibandingkan dengan kepolisian misalnya, di ya, kepolisian itu kan ada penyidik ya, ya, di kejaksaan ada penuntut umum gitu ya, yang mereka ya, menangani case tertentu di wilayahnya. ya, Nah, LPSK juga punya staf yang bisa diibaratkan sebagai ya, penyidik atau penuntut umum di ya, kepolisian dan di kejaksaan. Kami menyebutnya staf kami ini sebagai case manager atau ya, manajer kasus. Nah, manajer kasus yang jumlahnya ratusan inilah yang kemudian berada pada garis terdepan, berada dalam kontak yang sangat dekat dengan ya, para korban atau saksi yang dilindungi oleh LPSK. Dan karena korban ini ada di banyak tempat, maka para case manager ini juga selalu berjejaring, ya, bernetworking dengan APH ya, dengan kepolisian, dengan kejaksaan gitu ya, dan juga dengan dinas-dinas yang ada di Pemda yang terkait dengan persoalannya. Nah, begitulah cara LPSK memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang tersebar di berbagai wilayah di tanah air. ya. Apakah mereka selalu disediakan tempat-tempat eh, tertentu eh, di dalam rangka perlindungan itu? Iya, eh, tidak selalu, tetapi tergantung kebutuhan, Pak Bambang. Ya, Ya. Tergantung kebutuhan dan juga tergantung kepada kasusnya. ya, Saya mengambil contoh kasus yang saat ini sedang berjalan misalnya gitu ya, ya, yaitu kasus yang namanya kereng manusia, hmm, yang terjadi di Langkat. Nah, itu beberapa saksi dan korbannya memang kita sediakan tempat tertentu yang dirahasiakan. ya, Nah, kenapa dirahasiakan? Karena memang mereka dicari dan diancam oleh orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang dalam tanda kutip membela tersangka atau ya, membela terdakwa. Jadi mereka eh, kita tempatkan di tempat-tempat tertentu yang tidak diketahui oleh orang lain gitu. Kalau mereka harus hadir di persidangan, kadang-kadang juga pakai ini Pak Bambang, pakai apa? ya, Topeng ya, supaya ya, tidak dikenali oleh orang lain gitu ya. Pada kasus tertentu mereka juga difasilitasi oleh LPSK untuk tidak perlu hadir di hmm, persidangan secara fisik, ya, ya, tetapi dihadirkan dengan cara bersaksi secara online. ya, Nah, cara-cara seperti ini itu dapat menghindarkan saksi dan korban itu ya. bertemu langsung dengan orang-orang yang bisa mengancam jiwanya ketika dia harus bersaksi di persidangan. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Kalau yang mengancam itu adalah eh, perorangan atau mungkin kelompok yang di luar penegak hukum itu mungkin akan lebih sederhana karena bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah, masalahnya kalau ancaman itu datang justru dari mereka yang para penegak hukum, mungkin yang apa dalam bahaya bukan hanya saksi dan korban, tapi juga manajer-manajer kasus tadi. Bagaimana cara melindunginya? LPSK kan punya regulasi, yaitu Ya, memberikan perlindungan hukum kepada stafnya. Ketika staf LPSK harus menjumpai hal-hal seperti itu.
Yang kedua, LPSK kan juga menjalin komunikasi, menjalin sinergi yang baik dengan pimpinan-pimpinan aparat penegak hukum ini. Ya. Nah, jadi melalui jalur itulah kita bisa LPSK bisa memberikan perlindungan kepada staf LPSK yang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi LPSK ini punya MOU Pak Bambang dengan Ya. Kapolri punya, dengan Pak Jaksa Agung juga punya, dengan Mahkamah Agung juga Ya. punya, dengan beberapa kementerian lembaga terkait juga punya. Nah, melalui pintu itulah Pak Bambang, LPSK bisa merespon secara proporsional jika terjadi hal-hal yang tadi ditanyakan oleh Pak Bambang. Ya. Baik. Eh, Luar biasa. Nah, Pak Anton, eh, selama LPSK berada sampai saat ini, itu menurut Pak Anton berapa persen tingkat keberhasilannya? Artinya yang berhasil ditangani oleh LPSK sampai tuntas dan berapa yang tidak bisa ditangani? Bervariasi Pak Bambang. Ini bervariasi eh, dan tergantung kepada eh, jenis program perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Saya ambil contoh misalnya, pada perkara Barada Richard Eliezer yang apa ya sangat booming gitu ya. Nah, itu eh, kami bisa mengatakan bahwa program perlindungan LPSK yang diberikan kepada Richard Eliezer itu mendekati 100% keberhasilannya. Ya kan? Apa penjelasannya? Penjelasannya begini. Dalam konteks perkara Richard Eliezer yang berkelindan dengan perkaranya Verdi Sambo, itu kan Richard Eliezer diberikan perlindungan oleh LPSK dengan diberi status sebagai justice kolaborator. Artinya, sebetulnya Richard Eliezer itu bukan pelaku utama dalam perkara itu. Nah, dan kemudian kan terbukti Pak Bambang bahwa oh iya, pelaku utamanya ternyata adalah termasuk eh, apa ajudannya Verdi Sambo yang lain toh yang kita semua tahu ada Kuat, ada siapa siapa saja gitu ya. Nah, jadi pemberian perlindungan kepada Eliezer dalam statusnya sebagai justice kolaborator berhasil. Nah, keberhasilan lainnya terukur dari apa? Status Richard Eliezer sebagai justice kolaborator ini kan mendapat privilegi-privilegi tertentu, Pak Bambang. Misalnya gitu ya, dia ditahan secara khusus, ya, tidak tidak dicampur dengan tahanan lain. Nah, ini oleh LPSK berhasil diberikan dengan bekerja sama dengan kepolisian sebagai yang punya rumah tahanan. Nah, kemudian Richard Eliezer juga diberikan keringanan hukuman sebagai award dari statusnya sebagai justice kolaborator. Ini juga berhasil diberikan oleh LPSK setelah bekerja sama meyakinkan JPU dan juga hakim. Nah, yang belum kelihatan berhasil sekarang kan Richard Eliezer ini nanti kan juga akan mendapatkan hak-hak lain ya, hak-hak lain di rumah tahanan, misalnya pembebasan bersyarat dan sebagainya. Nah, ini by proses atau mungkin sudah berhasil, saya belum memonitor apakah memang sudah diberikan atau belum. Bisa jadi sudah diberikan karena memang em, hukuman Richard Eliezer itu kan cuma 1 tahun 6 bulan atau berapa gitu ya. Nah, di situ menurut saya keberhasilannya eh, tinggi Pak Bambang gitu ya. Jadi tergantung kepada ininya, tergantung kepada jenis perlindungannya dan case-nya atau perkaranya. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bicara
Ya, kasus Richard Eliezer ini kemudian begitu terbuka, akhir-akhir ini juga menikah banyak dipublikasikan. Nah, apakah ini tidak Pak mengandung juga ancaman bahaya? Jadi artinya kalau ada orang yang masih mendendam. Ya, itulah salah satu limitation dari LPSK, Pak Bambang. Kan Nah, LPSK juga tidak mungkin memberikan ya, perlindungan eh, ya, yang lama sekali, Pak Bambang. ya, ya, Dalam konteks Eliezer adalah setelah peristiwanya selesai, ya kan? ya, Setelah peristiwanya diputus oleh pengadilan, itu tentu menjadi apa tugas yang tidak mudah. Nah, ya, tetapi eh, kami percaya gitu ya dalam konteks Eliezer karena memang peradilannya juga profesional, peradilannya juga transparan, kami tidak ragu bahwa apa yang kami lakukan pada Richard Eliezer itu sudah benar itu, ya, sudah benar secara hukum dan sepertinya Richard Eliezer juga tidak ragu bahwa iya dia menikmati perlindungan hukum yang sudah sesuai dengan aturannya, dia mendapatkan status sebagai justice kolaborator itu juga sesuai dengan regulasinya. Sepertinya dia confident juga bahwa enggak lah kalau mau diganggu orang, enggak lah. Karena memang itulah ya, hukumnya sudah ditegakkan oleh APH dan oleh hakim. ya. Baik, Pak Anton, nah, saya punya cerita sedikit. Ah, Ketika kasus Sum Kuning, mungkin Bapak pernah dengar kasus itu yang sangat iya. di Jogja pada waktu itu. Mm. Nah, saya pernah menjadi wartawan, pernah wawancara dengan Sum Kuning ketika kisahnya mau difilmkan. Itu Sum Kuning itu menghilang dan sampai suaminya pun tidak tahu bahwa dia adalah yang namanya dulu Sum Kuning. Nah, maksud saya pertanyaan saya begini, kalau di luar negeri kan ada perlindungan yang sampai mengganti status, memindahkan ke tempat yang jauh dan sebagainya. Ini sudah bisa dijangkau oleh LPSK atau belum? Ya, betul Pak Bambang. Di luar negeri sudah sampai ke sana. Eh, di negeri-negeri tertentu ya, belum banyak juga Pak Ya, Bambang. Karena memang ya, mereka sudah punya sistem hukum yang harmonis Pak Bambang. ya, Ya, nah jadi pergantian identitas itu memang LPSK punya kewenangan untuk itu. Tetapi ini belum bisa diimplementasikan secara permanen karena membutuhkan harmonisasi sistem hukum. ya, Nah, Bapak pasti paham betul gitu ya. Identitas kita ini kalau berganti, korelasinya kan kemana-mana Pak Bambang. Ya, ya, kepada kepemilikan atas properti kita gitu ya. ya, Berkorelasi dengan hak waris kita, berkorelasi dengan dokumen-dokumen perbankan kita ya, gitu yang sangat complicated dan makanya saya sampaikan puji Tuhan, alhamdulillah LPSK punya diberi kewenangan untuk mengganti identitas, tetapi ini belum bisa diimplementasikan karena membutuhkan harmonisasi regulasi yang ada di tanah air ya. Harmonisasi perlindungan saksi dan korban harus sinkron dengan harmonisasi hukum, misalnya identitas KTP, ya, harmonisasi hukum properti perbankan, dan sebagainya. Oleh karena itu ya, yang bisa diberikan oleh LPSK selama ini adalah tadi Pak, anonimitas, apa ya, yang sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Nah, sementara itu bisa 2 tahun, 3 tahun. Yang setelah itu bisa dibuka ininya, apanya, ya. identitasnya. Belajar ilmu pengabdi luhur untuk nusa dan bangsa. Semangat bijak gembira, sadar tugas mulia, berbakti dalam karya.
Nah, mungkin sebagai gambaran, Pak, eh, dengan berbagai keterbatasan mungkin ada hal lain juga yang membatasi apa kemampuan LPSK. Eh, tetapi apa yang bisa dilakukan eh, ke depan menurut Bapak dengan berbagai tadi keterbatasan itu dan berbagai masalah yang tadi banyak sekali kasusnya juga banyak sekali, apa yang masih bisa dilakukan? Menurut saya, pertama adalah berjejaring, Pak Bambang. Ya, Jadi berjejaring dengan eh, stakeholder itu penting sekali. Nah, ya, stakeholder di sini termasuk adalah APH, ya, ya, Civil Society Organization, tuh. Kampus, tokoh masyarakat, kementerian lembaga terkait, ini akan sangat membantu tugas-tugas perlindungan saksi dan korban ke depannya. Yang kedua, yang juga perlu dilakukan tentu saja adalah penguatan penguatan SDM, penguatan penambahan kantor gitu ya ya, di beberapa provinsi, eh, penambahan kapabilitas SDM ya, dan sebagainya ini akan terus kami lakukan. Yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi informasi, Pak Bambang. Nah, jadi tiga itulah yang sementara ini bisa dilakukan LPSK berjejaring termasuk dengan anggota dewan, Pak Bambang. ya, Ya, kan anggota dewan ini kan yang menyediakan anggaran, ya, yang ketika anggota dewan bisa kita yakinkan bahwa LPSK membutuhkan sekian banyak anggaran untuk ya, membuka kantor perwakilan baru, tentu ini akan menjadi modal yang besar sekali untuk keberhasilan LPSK ke depan. Ya. Jadi ya, berjejaring dengan semua pihak, kemudian ya, penguatan kapasitas SDM, kapasitas kelembagaan LPSK, kemudian pemanfaatan teknologi informasi itu menjadi strategi kami untuk LPSK ke ya. depan. Baik, luar biasa Pak Anton. Sekarang kembali lagi ke UI. Nah, menurut Bapak apa sebenarnya yang khas dari apa pendidikan, terutama pendidikan hukum di S2 UI ini, sehingga kalau kapabilitas kan rata-rata hampir sama, tetapi yang membedakan oh ini lulusan UI itu kira-kira apa? Saya agak apa ya butuh waktu untuk mengingat-ingat Pak Bambang. Tetapi ya, saya dalam perjalanan 2,5 tahun kuliah di Magister Hukum UI itu yang saya sampai sekarang ingat itu Prof. Erman ya. Pada Ya, waktu itu kan kampus kami, Pak Bambang kan, mohon maaf ya, ya, mohon maaf sekali. ya, ya, Sekretariat Magister Hukum itu ruangannya jelek banget, Pak. Iya kan, Pak? ya, Kita ya, masuk itu di apa? Ya di Salemba itu kan, itu ruangannya ya, nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan ruangannya kan megah gitu ya. Nah, ya, tapi pada waktu itu Prof. Irman mengatakan kira-kira begini, ya, kita low profile gitu ya, ya, tetapi harus high quality. Jadi meskipun ruangannya sederhana gitu, tetapi kualitas kita harus tinggi, ya. ya, Kinerja kita harus tinggi. Gitu. Itu Prof. Erman tuh beberapa kali mengatakan begitu dan menurut saya betul itu ya. Eh, apalah artinya kantor yang megah gitu ya, gedung ya, yang mewah, fasilitas yang wow gitu ya. Tapi ya, kalau kualitas produk kita rendah, pasti akan kontraproduktif. Gitu. Itu yang saya ingat dari Prof. Erman. Saya juga ingat dari Bu Tuti. Bu Tuti itu kadang-kadang kan ya, bercanda ya. Prof. Tuti itu kadang-kadang bercanda gitu ya. Nah, beliau bercandanya begini nih, loh, kalian itu kan ada yang advokat, ada yang dosen UI, ada yang pengusaha. Berjejaring dong, itu kan mengerjakan tugas-tugas bisa lebih cepat gitu kan. Nah, ya, beliau kadang-kadang bercanda seperti itu dan menurut saya benar itu Pak Bambang. Ya apa ya, berjejaring itu menurut saya penting dan bisa menjadi apa ya kunci sukses
karir kita. Termasuk Pak Bambang ini. Pak Bambang ini sudah Eh, berpengalaman di dunia politik, di dunia pasti Bapak merasakan itu gitu ya. ya. Terakhir yang saya ingat dari Pak Sacipto Raharjo almarhum ya. Itu Beliau guru saya sebetulnya itu. ya, beliau sebetulnya bukan dosen UI, mohon maaf ya. Basic Iya, juga adalah Undip ya. Tapi iya, beliau itu kan disiplin sekali Pak Bambang. Ya kan? iya, Kalau iya, kuliahnya itu jam 7 gitu, ya beliau itu jam 7 kurang seperempat udah hadir tuh. Mohon iya, maaf ya, dengan iya. performan Pakai yang dasi. sangat rapi, pakai dasi gitu ya. Tasnya juga tas yang menurut saya sih sangat inilah, sangat tepat lah kalau beliau itu menyandang sebagai seorang profesor gitu ya. Iya, Itu aja Pak Bambang yang saya ingat itu iya, dari 3 profesor yang saya dibimbing beliau selama 3 tahun. Satu lagi sebetulnya Prof. Boy Marjono. iya, iya, Beliau sudah wafat ya. Eh, iya, Prof. Boy itu kalau bicara kan terstruktur ya, apa iya, pelan, terstruktur dan iya, wibawanya itu kelihatan sekali beliau itu. iya, Gitu. iya, Nah, beliau mengajarkan pada waktu itu ini sistematika berpikir itu penting gitu ya. iya, Sebelum kita menulis tugas atau mengerjakan tugas dan juga sebelum kita berbicara kepada umum itu. Nah, iya, itulah sekelumit eh, iya. yang bisa saya ingat Pak Bambang dari Magister Hukum UI. Universitas Indonesia, Universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa, pengabdi. Baik. Terakhir Pak Anton mungkin punya saran kepada mahasiswa atau alumni yang lebih junior, apa yang bisa disarankan untuk menjalani karir mereka? Pertama sederhana Pak Bambang, ya Ya, humble ya kan saat ini sepertinya humble itu tantangan besar itu ya di ya, zaman IT seperti ini di mana ya, ya ada kecenderungan orang-orang itu pamer status, pamer ya, jabatan, ya, pamer ya, kegiatan gitu kan. Nah, ya, jadi saya sih sarankan adik-adik yang kuliah di UI be humble lah, artinya ya, sederhana lah gitu kan. ya, Yang kedua tentang profesional, ya Pak Bambang itu ya, nggak bisa ya, ditawar itu ya, di zaman seperti ini. Kalau kita nggak profesional, kita akan dilibas oleh zaman gitu ya. Yang ketiga, ya, good communication, Pak Bambang. Ini ya, karena kebetulan saya kan juga background-nya dosen, Pak Bambang gitu ya. ya, Nah, ya, komunikasi yang baik itu seringkali nggak diajarin loh di kampus itu. ya, ya, Ya kan, Pak Bambang gitu kan. Nah, Nggih. jadi ya kita harus mengasah diri lah, harus belajar sendiri bagaimana kita bisa punya communication skill yang baik kepada semua teman, kepada semua klien, kepada semua kolega dan stakeholder kita. Itu Pak Bambang yang Ya, baik. ingin saya sarankan pada adik-adikku Ya, di UI, ya, baik S1 maupun S2. ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Dr. Antonius PS Wibowo, SMH, Wakil Ketua LPSK. Apa yang sudah disampaikan pasti menambah wawasan kita semua, khususnya keluarga besar alumni UI, khusus lagi alumni Magister Hukum UI. Mudah-mudahan Pak Anton terus sukses membawa nama baik alma mater. Selamat berjuang. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Assalamualaikum. atas undangannya kepada saya sebagai salah satu alumni Magister Hukum UI. Semoga UI terus berjaya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Bambang. Selamat sore, salam sukses selalu. Terima kasih. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi